sudah hampir mau 20 tahun pekerja online ini Online, ada, tidak jelas perlindungan mereka. Tidak tahu bagaimana seharusnya Indonesia memilih jalan supaya lebih berpihak kepada pekerja atau seimbang lah. Misalnya gini, kenapa itu pungutan Grab atau apa itu mobil-mobil itu 20%? Kenapa Singapura hanya 8,5%? Kenapa Korea hanya 8%? Kenapa Jepang 8%? Fee untuk aplikasi? Iya, sekali kita naik 20%. potong 20% di Indonesia. Kenapa kalau negara maju 8%? Kenapa kita lebih miskin, kenapa lebih buruknya lebih miskin, kenapa bayar lebih banyak? Dari mana benchmarkingnya ini? Siapa yang menyuruh Indonesia melakukan 20%? Tapi itu ada aturan pemerintahnya ya? Ada. Pemerintah yang menentukan itu. Pemerintah yang menentukan. Kenapa pemerintah menentukan 20? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 8? Nah, berarti kan tidak ada perpihakan. Padahal kalau diambil aja 2% dari situ untuk gaji mereka, untuk jaminan sosialnya kan bisa. Dan yang lain-lain bisa untuk membantu mereka. Kita akan lanjutkan diskusi dengan Bang Rekson. Masih dengan Bang Rekson ya. Bang Rekson ini juga kan aktivis buruh ya. Kita akan lanjutkan di channel Gugus Ide, di program Gugus Politik. Kita akan bicara ini Bang, soal ini kan mau Hari Buruh. Ya, 1 Mei ya. 1 Mei ya. Kita akan bicara seputar buruh lah. Dan Bang Rekson aktivis buruh sejak mahasiswa dan sekarang masih sebagai ketua. Penasehat. Oh, penasehat di MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi. Organisasinya? KSBSI. KSBSI ya. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, kita mungkin agak sedikit umum dulu ya. Kan kalau saya menilai Bang ya, gerakan buruh ini akhir-akhir ini kan agak redup lah sedikit gitu ya. Dibanding dengan misalnya zaman sebelum reformasi dan kemudian beberapa kali di masa SBY misalnya, itu kan agak marak. Itu kenapa Bang? Fenomena ini apakah fenomena umum di seluruh dunia atau ada hal-hal khusus di Indonesia yang membuat gerakan buruh ini sekarang ya katakanlah nggak semeria dulu lah ya. Jadi ada fenomena internasional, serikat buruh itu keanggotaannya menurun ya. Oh, kalau gitu ya, memang ya. Kalau anggota menurunkan, kekuatan bargaining politik juga menurun kan. Iya. Nah, tapi beda. Ini berarti ini fenomena internasional. Cuman beda empasisnya, pendekatannya. Jadi kalau di negara Eropa itu atau negara-negara industri maju, karena mereka bergerak ke sektor jasa. Jadi bukan lagi industri, pabrik. Jadi jasa ini kan udah macam-macam, tinggal di rumah, kerah putih, bank, AC, jadi kelas menengah. Nah, kalau pabrik-pabrik yang dulu perlawanannya yang langsung sekali turun pabrik beribu-ribu orang, itu tidak bisa dilakukan lagi di New York, di Inggris, di mana ya, buru-buru. Mereka kan pindah ke sini karena industri-industri dirty industri atau industri kotor itu dipindahkan negara-negara berkembang seperti kita. Nah, itu kalau di sana. Kalau di kita di Indonesia ini memang terlalu cepat deindustrialisasi. Jadi Indonesia ini belum hebat, industrinya belum meningkat. Tiba-tiba kita beralih deindustrialisasi, kita beralih ke sektor jasa. Termasuk kehadiran ini bisnis komersial, bisnis online gitu. atau bisnis di rumah. Ya. Jadi akhirnya ya ini kan tipikal bekerja yang tidak mau masuk serikat buruh. Karena secara ideologis dia tidak memiliki majikan yang perlu dipersoalkan. Majikannya abstrak. Agak bebas dia mau kerja mau nggak kerja juga boleh gitu kan. Nah, jadi akhirnya demografi itu satu variabel lah, perubahan karakteristik pekerjaan ya. Kalau ada variabel lain. Variabel lain itu bahwa aktor-aktor serikat buruh itu banyak terlibat juga kayak jadi pemain politik, kan? Jadi kan dia kebetulan kan memiliki basis. Ya, buruh jelas lah. Jadi ya udah digoda masuk partai. Kalau kita udah di partai kan pasti kompromi. Kalau buruh kan nggak bisa kompromi. Apa yang ditulis di undang-undang itu yang diperjuangkan. Kalau di partai kan
Ya, apa yang menguntungkan partai kan? Tapi bikin partai kemarin ikut pemilu, tapi nggak masuk. Ya itulah, maksudnya salah satunya. Itu juga gara-gara perilaku elit Ya, ya, karena yang sifatnya ini transaksional lah. itu salah satu, karena serikat-serikat buruh yang lain kan tidak ikut juga mendukung partai itu. Karena mereka dia punya partai sendiri, dia caleg partai yang lain. Jadi banyak juga melihat buruh-buruh ini juga mungkin kecewa. Apakah ini perjuangan serikat buruh ini serius atau hanya karena tunggangan politik? Ya, itu dua faktor ya. Kalau yang pertama disebutkan kan itu hampir nggak bisa dilawan. Tadi abang bilang kita terlalu cepat mengalami deindustrialisasi ya. Tapi ya dunianya sudah begitu tuh. Meskipun dimulai dulu di Eropa dan Amerika ya. Tapi kemudian dia kan cepat sekali punya akibat dan pengaruh di Indonesia. Nggak bisa dilawan itu. Ya, tapi gini, kan kebijakan pemerintah itu memang itu tidak bisa dilawan, tapi kebijakan pemerintah itu kan bisa memilih apakah eskalasi industri manufaktur itu masih terus dikembangkan atau malah yang dikembangkan eskalasi bisnis jasa. Bisa pilihan politik juga, politik ekonomi. Sesuatu yang tidak terhindarkan fenomenanya, cuman untuk memilih mana yang dikembangkan. Itu sebetulnya mesti pemerintah. Pilihan politik. Nah, berarti abang mau mengatakan di negara kita ini memang pemerintah tidak punya sikap tegas tentang ini. Seolah-olah ya udah dia dibiarkan aja sebagai kompetisi bebas. Ya, jadi memang pilihan negara-negara seperti kita ini yang kebanyakan 60% itu pekerja informal. Jadi kita sangat bersyukur pekerjaan apapun yang bisa asal jangan informal. Termasuk mau pekerja buruh harian lepas, mau PRT migran kita kirim, atau pekerja Gojek, Grab. Yang penting itu pekerjaan itu lebih bagus menurut mereka daripada pekerjaan informal yang tidak jelas pendapatan bulanannya. Jadi akhirnya banyak pemerintah jatuh ke program pragmatis saja, yang penting bisa memberikan pekerjaan. Tapi tidak ditanya pekerjaan itu apakah memiliki masa depan yang membuat pekerja itu layak. Itu sebetulnya polisi negara itu ya, karena negara harus menjamin supaya warga negara ini punya pekerjaan yang layak, yang layak dan itu berkelanjutan. Ya. Tidak hari ini dia kerja, besok nggak pasti gitu. Jadi rejim Jokowi ini kan menyumbang banyak pekerja yang jadi informal. Atau informalisasi kerja, seperti kamu bilang tadi, gak jelas majikan kerja dimanapun boleh, remote workers, kerjanya ke beberapa majikan. Jadi sekarang itu yang dominan ya di yang berkembang. Ya. Termasuk UMKM ini kan kerja dari rumah semua itu. Kerja dari rumah semua. Dia tidak menyedot tenaga kerja yang formal tadi kan? Tidak, apalagi sekarang kan bikin PT bisa 1 orang. Jadi dia majikan dan dia pekerjaannya. Jadi banyaklah menyebar jenis-jenis pekerjaan. Soalnya yang prospeknya tidak pasti. Kayak startup kan. Nah, dia CEO tiba-tiba besok dia lagi tidak CEO gitu loh. Nah justru itu Bang, kalau tren mengatakan ini tren pekerjaan kita ini makin informal sifatnya gitu ya. Kan pertanyaan kita itu adalah bagaimana perlindungan tenaga kerjanya? Apakah memang ada konsep perlindungan tenaga kerja untuk pekerja informal? Atau katakanlah, saya nggak tahu, pekerjaan online ini gitu ya, Gojek, Grab, dan startup ini ini masuk kategori pekerjaan formal atau informal ini? Itulah, jadi dilemanya sekarang, jadi dulu hukum kita dibentuk dalam sifat industri abad ke-20. Ya, abad ke-20. Jelas majikan kita siapa. Ya, siapa yang memberikan industri, upah. Industri. Ya. Nah sekarang masuk kita abad 21, bahwa kita tidak mengenal majikan karena kita dimediasi teknologi. Makanya bekerja platform kan, digital platform. Bahkan begini, ada orang bekerjanya, majikannya di Amerika. Dia hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan. Dia nggak pernah ketemu majikannya, hanya diwawancarai melalui artificial intelligence.
kecerdasan buatan. Oke, cocok dibayar sesuai dengan kinerja, misalnya mendapatkan klien 1 atau 2 per hari. Nah, jadi banyaklah pekerja ini sekarang tidak lagi disebut pekerja, tapi dibilang yang topnya di Indonesia itu mitra. Mitra Itu sama bukan dengan pekerja. yang online ini ya. Ya, jadi mitra bisnis. Mitra. Artinya bukan Pekerja. Jadi kalau mitra bisnis berarti mitra pengusaha dengan pengusaha. Ya. Sehingga karena definisi itu mereka tidak lagi Dapat jaminan upah, jaminan sosial, THR dan atau yang lain-lain hak-hak dasar Hak itu. yang buruh lah ya. Buruh. Jadi kita menjauh dari amanat konstitusi Indonesia yang dimana setiap pekerja harus mendapat pekerjaan yang layak. Nah, ini tidak ada pekerjaan yang layak, khususnya Grab, Gojek, Uber, Maxim ini. Mereka itu kan tidak jelas jam kerjanya. Ada yang 20 jam, gajinya juga nggak menentu. Kalau sakit, nggak ada yang bayar, dan segala macam. Nah, pekerjaan yang tidak layak ini juga menjadi ancaman kepada nanti prospek ekonomi Indonesia. Begitu, ya. Iya, karena kita akan semakin miskin dengan mengandalkan pekerja-pekerja yang tanpa perlindungan seperti itu. Ya, tapi kan Abang menulis disertasi itu bagaimana memberi jaminan dan perlindungan terhadap pekerja ini. Iya. Termasuk THR ya. Ya, Karena di beberapa negara katanya ada juga tuh. Ya, jadi kalau negara-negara yang sudah progresif ya, itu memang berani mengambil jalan untuk lebih melindungi buruh daripada investor. Itu kan soal pilihan politik. Ya. Nah, masalahnya di Indonesia kan Kementerian Ketenagakerjaan itu dianggap kementerian yang tidak penting. Sehingga selalu di-drop menteri-menteri yang dari Partai. jatah partai. Sehingga ketika tiba masalah seperti ini, sudah hampir mau 20 tahun pekerja online ini ada, tidak jelas atau informal ya. Tidak jelas perlindungan mereka. Tidak tahu bagaimana seharusnya Indonesia memilih jalan supaya lebih berpihak kepada pekerja atau seimbang lah. Misalnya gini, kenapa itu pungutan kalau kita naik Grab atau mobil-mobil itu 20%? Kenapa Singapura hanya 8,5%? Kenapa Korea hanya 8%? Kenapa Jepang 8%? Kenapa itu apa pajaknya? Bukan fee. Oh, fee. Application fee namanya. Fee untuk aplikasi. Iya, sekali kita naik 20%. Potong 20% di Indonesia. Kenapa kalau negara maju 8%? Kenapa kita lebih miskin, kenapa lebih buruknya lebih miskin, kenapa bayar lebih banyak? Dari mana benchmarkingnya ini? Siapa yang menyuruh Indonesia melakukan 20%? Tapi itu ada aturan pemerintahnya ya? Ada. Pemerintah yang menentukan itu. Pemerintah yang menentukan. Kenapa pemerintah menentukan 20? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 8? Nah, berarti kan tidak ada perpihakan. Padahal kalau diambil aja 2% dari situ untuk gaji mereka dan untuk jaminan sosial. Untuk jaminan sosial. Setiap hari diambil 2%. Untuk jaminan sosialnya kan bisa. Dan yang lain-lain bisa untuk membantu mereka, penghasilan mereka. Ya, meskipun karena konsepnya meskipun konsep mitra, tapi kan sebetulnya orangnya jelas tuh kan. Jadi kepada siapa jaminan itu harus diberikan sebetulnya ada jelas kan gitu kan. Ini kan semua datanya ada tuh. Ada. Cuman memang ada masalahnya, ada satu orang yang bekerja ketiga aplikasi ini. Jadi tapi itu kan bisa diputuskan melalui kepada siapa dia paling banyak bekerja, itulah yang bertanggung jawab membayar. Negara lain sudah kok memutuskan itu. Tinggal kita kenapa tidak memilih seperti negara lain? Tapi memang nggak bisa double jaminan. Enggak lah, karena kan di kepesertaan BPJS itu harus single identity kan, hanya satu nama. Sekali masuk nama kita, nggak boleh lagi nama ibu bapak berikut. Oh iya, kalau sudah ada sistem seperti itu kan terdeteksi. Jadi dipilih kepada yang tadi abang bilang ya, yang paling banyak dia gunakan. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa bisa negara lain bisa mengambil keputusan perlindungan seperti termasuk yang paling dekat ini adalah Filipina, Singapura, sama yang China, Korea itu. Kenapa mereka bisa dan negara-negara lain ya? Kenapa tiba ke kita tidak gitu? Itu kan soal keberpihakan politik. Keberpihakan pemerintah. Itu politik. Tapi jumlahnya abang ada nggak data itu? Berapa kira-kira jumlah pekerja khusus yang jenis begini? Kalau untuk motor dan driver, driver itu sekitar 4,5 juta. 4,5 juta sekarang. Tapi ya? belum lagi yang kayak Lazada,
yang di rumah, Shopee, Beli-beli. itu perkiraan saya direct atau tidak langsung dan tidak langsung itu bisa 20 juta. Bisa 20 juta ya. Ini tinggi juga kalau Tinggi gitu ya. sekali. Dan ini trennya itu tidak akan menurun. Hmm. Ya. Termasuk podcast ini kan bagian dari situ. Iya, iya. Kerja digital media. Kerja di digital media ya. Iya, karena banyak sekali media-media yang muncul sekarang ini dikelola oleh sekelompok kecil orang aja, tidak lagi corporate dia. Ya corporate juga, tapi corporate yang sifatnya kecil-kecil. Iyalah. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan tenaga kerja kita yang formal, itu ya tentu masih lebih kecil lah ya. Kalau dia kecil ya. jumlahnya sekitar 20 juta. Kalau tenaga kerja kita yang formal sekarang berapa, Bang? Sekitar 46 juta lah. 46 juta. Tapi Udah, ini udah termasuk PNS, pegawai negeri, BUMN, pabrik. ini kan berarti tapi ada tren bahwa ini mulai berubah ya. Mulai berubah ke bisnis ke pekerja-pekerja yang tadi Abang bilang jasa informal ini. Dan online ya. Online ya. Dan kebetulan juga anak-anak muda kita sekarang tidak lagi suka bekerja dengan majikan yang sama sampai seumur hidup. Jadi ya nggak ada lagi anak-anak sekarang yang dibilang kerja dengan majikan yang sama sampai pensiun. Nggak ada lagi. Dia cepat-cepat berubah lah. Karena dia tidak mengejar uang ya, mengejar passion. Passion mereka. Nah, jadi kalau pemerintah tidak hati-hati, artinya ini kan anak-anak muda ini suka passion, mengejar sesuai dengan hati nurani, senang bekerja. Tapi kan dia tidak tahu apa yang terjadi masa depan ketika dia punya anak. Apa dia terus mengejar passionnya? Terus yang bayar kuliah anak-anak siapa? Bayar sakit dia siapa yang mau? Kan nggak mungkin. Meskipun harus ada perlindungan. Kita nggak tahu ya, 10-15 tahun ke depan ini akan seperti apa kan? Kalau kita refleksikan generasi kita itu kan, ya 20 tahun yang lalu kita nggak pernah membayangkan akan seperti sekarang ini. Kan gitu ya. Dulu kerja masih konservatif lah ya. Kalau sekarang ini udah menjadi sangat luas dan terbuka. Jadi inilah PR-nya rejim yang sekarang yang baru. Apakah kementerian yang sekarang ini dalam hal buruh lah ya. Perlindungan kepada pekerja platform ini yang makin besar ini, negara kok tidak hadir. Dia hanya mengatur regulasi yang menguntungkan kapitalisnya. Di manakah pemerintah? Situ. Mestinya juga ada persoalan tentang kemitraan ya, karena kemitraan itu kan tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Tidak sejajar, tidak setara, karena tidak setara. Dia mitra tapi ada yang mengatur dan segala macam kan. Bisa disuspend. Bisa disuspend juga. Iya. Betul. Terus bisa dipaksa menjemput pelanggan. Kalau nggak mau dia tidak dikasih konsumen. Iya, berarti definisi apa namanya itu kemitraan itu tidak terjadi sebetulnya. Makanya kita perlu sebuah terminologi yang baru. Terminologi yang baru. Yang lebih adil kan. Gitu. Nah, oke Bang, ini terakhir. Kira-kira gini, Abang optimis dengan prospek perlindungan dan jaminan terhadap pekerja-pekerja jasa informal ini, atau yang ya paling tidak yang sudah terdata lah lewat motor, driver dan segala macam ini ke depan, karena mungkin makin bertambah kan. Misalnya tadi Abang menyebut media, mungkin juga ke depan media-media yang dikelola oleh kelompok-kelompok kecil itu akan jauh lebih bertumbuh dibanding dengan media-media konvensional. Ya, yang ada corporate-nya. Ini gimana kira-kira soal apa? Soal prospek jaminan dan perlindungan terhadap para pekerja jenis ini gitu. Ya, jadi kita seperti saya bilang, kita berada di abad 21, kita tidak bisa menggunakan framework abad 20. Jadi memang kita harus ada yang berubah dari cara apa? Jadi kita membalik buku yang baru, menghadirkan sebuah perlindungan yang baru yang sama sekali berbeda, karena ini kan pekerjaan yang unik, tidak pernah terjadi di abad sebelumnya. Betul. Jadi tidak ada presiden di abad sebelumnya. Paradigmanya perlindungannya harus dirubah. Tidak lagi ada buruh yang benar-benar langsung memiliki majikan. Ya, ada yang majikannya abstrak. Dia dari hire per hari, ada per jam. Kayak translator lah. Hanya dua jam diperintah, kan itu pun diperintah melalui internet. Bayarnya dia nggak ketemu orang.
Bahkan kalau nggak dibayar juga kita nggak bisa Kita komplain nggak kemana-mana. komplain, kita mau kemana. Jadi termasuk misalnya apa itu, misalnya melakukan sebuah analisis pasar, bikin sebuah kajian, bikin dulu kajian analisis pasar. Terus Berapa bayarannya, berapa langsung bayarannya, bikin bikin Ya, kontrak. semua ini Dia nggak ketemu orangnya. semua ini di sini semua ini Semua, kan? Nggak ada Iya, jadi itu kan, tapi kan konstitusi kita mengatakan jenis apapun pekerjaan harus dilindungi. itu kan membayangkan semua proses ini harus dalam tanda petik istilah saya diketahui negara atau terdaftar atau apa. Nah, tapi kan banyak kali itu ya karena ini langsung dari orang ke orang, nggak ada lagi negara tahu, bahkan nggak ada yang tahu orang lain selain mereka berdua ini mendeteksi bahwa ada transaksi atau ada kontrak kerja seperti ini pun kita nggak tahu tuh bagaimana caranya. Jadi soalnya pemerintah itu ada namanya age of surveillance. Jadi kita memang diawasi oleh teknologi. Iya. Jadi pemerintah semua kan transaksi keuangan dia tahu. Jadi kalau saya dapat honor $1.000 kan pemerintah Tahu dia. Tinggal menyurati, menjelaskan itu dari mana, kenapa nggak lapor pajak. Ya, justru lebih mudah ya, karena Mudah sebenarnya. apalagi sebuah transaksinya itu sebenarnya diketahui negara ya, tapi kalau pemerintah mau dia bisa sebetulnya kan, Bisa. dia bisa. Gitu. Yang paling rumit kan, sedangkan operasi terorisme aja bisa ditumpas kan. Artinya yang bersandi, pesan-pesan yang bersandi bisa dibuka. Jadi ini akan terbuka kok. Kalau semuanya kan pakai Google, pakai platform tertentu, tinggal mereka apa aja. Ya itu juga semua datanya ada di sana ya. Jadi kalau misalnya banyak pekerja yang bekerja tapi tidak membayar pajak, dari mana pemerintah bisa survive tanpa dibayar? Dan warga negara bekerja tanpa bayar pajak, dari mana dia akan dapat uang? Gitu loh. Oke Bang, ya dalam rangka 1 Mei ini, ada yang kira-kira penting untuk Abang kemukakan? Enggak, 1 Mei itu kampanye internasionalnya temanya adalah penurunan demokrasi. Oh iya, malah? Sama. Jadi ancaman penurunan organisasi, tapi salah satu yang juga dibilang tanpa serikat buruh, demokrasi tidak ada. Karena serikat buruh inilah sebuah instrumen yang melakukan praktik demokrasi satu-satunya tingkat pabrik. Kan terjadi pemilihan, terjadi rapat-rapat. Nah, tapi kalau buruh mau mengatakan itu gitu ya, apa sebetulnya pesan yang mau disampaikan gitu ya? Karena buruh kok bicara tentang penurunan demokrasi kira-kira. Jadi mereka gini. Jadi kalau terjadi penurunan demokrasi, logikanya tidak ada pengawasan demokrasi. Nah, berarti rejim tidak lagi membuat aktivitas atau proyek yang berhubungan dengan aspirasi rakyat, tapi berhubungan dengan penguatan basis teman-temannya, oligarkisnya, karena dia tidak berkepentingan lagi untuk membantu rakyat, karena check off balance kan sudah dikuasai, yang LSM atau NGO sudah dikontrol. Jadi tidak ada lagi ketakutan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Toh siapa yang akan menegur, siapa yang mengoreksi, siapa yang akan menjatuhkan. Jadi itu yang takutnya buruh ini. Kalau semakin banyak nanti penurunan demokrasi ini terjadi, berarti aspirasi buruh yang diinginkan selama ini itu siapa yang akan memperjuangkan? Ada nggak kira-kira semacam planning atau strategic planning buruh? Kalau ternyata seruan ini tidak didengar oleh negara, gitu ya, katakanlah atau pemerintah, ada gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh buruh untuk membuat penurunan demokrasi ini tidak terjadi secara masif gitu. Ada nggak gitu? Atau memang ini hanya sebatas seruan? Enggak, itu kita sudah diimbau juga untuk memperkuat kapasitas lobby. Buruh ini tidak hanya pejuang jalanan, juga kita pejuang di meja-meja perundingan. Jadi kita harus bisa untuk memberikan alternatif juga, seperti ginilah. Gerakan-gerakan buruh lah ini ya, maksudnya. Sementara kalau saya ditanya memperbaiki perlindungan kerja platform, saya kan bisa. Artinya saya harus menawarkan alternatif, tidak hanya meneriakkan, tapi alternatif itu kita sodorkan ke pemilik publik, kebijakan publik untuk dalam hal semua hal, pengupahan. Itu satu satu apa yang bisa dilakukan dalam rangka itu ya. Jadi nggak hanya kerja lalu turun di jalan menyuarakan
kepentingan-kepentingan internal buruh gitu ya, tapi juga mendorong supaya adanya perubahan-perubahan lewat misalnya kebijakan negara gitu ya. Jadi itu strategi ya apa namanya? Advokasi ke publik. Advokasi publik. Jadi tidak lagi semata-mata soal diri sendiri nih, tapi sudah berpikir lebih jauh tentang demokrasi gitu ya. Tentang demokrasi. Ada lagi Bang? Sudah cukup ya. Selamat Kalau Hari cukup, Buruh untuk Indonesia. Oh iya, selamat Hari Buruh untuk Indonesia. 1 Mei ya. 1 Mei di seluruh dunia sebetulnya yang dirayakan. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Rekson. Kita ketemu lagi di momen-momen berikutnya gitu ya. Terima kasih percakapan kita hari ini kita akhiri dalam rangka memperingati Hari Buruh lah, kira-kira begitu ya. Karena itu kita mengangkat tema tentang buruh. Nanti kita ketemu lagi di channel Gugus Ide berikutnya. Terima kasih.